Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas latihan soal vektor pada ruang yang merupakan tugas yang pernah Ibu share di classroom pekan lalu. Oke, untuk pembahasannya tidak akan Ibu jelaskan semua karena beberapa nomor sudah pernah kita ulang di pertemuan sebelumnya, jadi Ibu akan membahas beberapa soal saja. Untuk menyelesaikan soal nomor 1, kalian harus mengetahui rumus dari A dot B. Nah, rumus dari A dot B itu akan sama dengan panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B cos theta, di mana theta ini adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Tetanya 120. Oke, kita hitung dulu nilai dari cos 120. Kita hitung terpisah. Cos 120 ini akan sama dengan cos 180 dikurangi 60. Jadi akan sama dengan cos 60 derajat. Cos 60 itu nilainya setengah. Nah, karena 120 ini kuadrannya sin, maka nilai cos negatif sehingga hasilnya adalah min setengah. Berikutnya, kita substitusikan nilai cos 120 ke rumus tadi, sehingga kita peroleh A dot B sama dengan panjang vektor A-nya sudah diketahui 3, kemudian panjang vektor B sudah diketahui juga 4. Kemudian cos 120 kita substitusikan min setengah, kita peroleh hasil dari A dot B sama dengan 12 dikali min setengah, yaitu sama dengan negatif 6. Berikutnya, soal nomor 2, kalian diminta untuk menentukan vektor U dot vektor V. Nah, jadi kalau U dot V itu artinya apa? Kita kalikan setiap komponen U ditambahkan dengan setiap komponen V. Misalkan vektor U itu sudah diketahui, vektor A ditambah 2 kali vektor B, maka kita hitung terlebih dahulu vektor U-nya. Vektor U sama dengan komponennya dijumlahkan. Vektor A itu komponennya 3, 1, 1, kemudian ditambahkan dengan 2 kali komponen vektor B. Berarti 2 dikalikan 2 hasilnya 4, kemudian J-nya tidak ada, berarti J-nya 0 kan? 4, 0, kemudian nilai K-nya min 1. Min 1 dikalikan 2, hasilnya min 2. Ini sudah pernah Ibu jelaskan pada perkalian skalar vektor. Selanjutnya kita jumlahkan 3 ditambahkan dengan 4, hasilnya ialah 7, 1, min 1. Inilah vektor U. Kemudian kita cari untuk vektor V-nya. Vektor V-nya sama dengan vektor A ditambah vektor B. Vektor A 3, 1, 1, vektor B 2, 0, negatif 1. Kita jumlahkan diperoleh 5, 1, 0. Inilah hasil dari vektor V. Karena yang ditanyakan adalah U dot V, maka kita hitung nilai dari U dot V ialah U dot V sama dengan komponen vektor U berapa? Yaitu 7 dikalikan dengan komponennya V 5. Hasilnya ialah 7 dikalikan 5 ditambah dengan komponen keduanya 1 dan 1. Berarti 1 dikali 1 ditambah komponen ketiganya negatif 1 dikali 0. Berarti negatif 1 dikali 0 hasilnya ialah 35 ditambah 1 dikurangi 0. Jadi hasil dari U dot V adalah 36. Untuk menyelesaikan soal nomor 3, kalian harus tahu dulu konsep dari dua buah vektor yang saling tegak lurus. Tadi ketika kita menghitung nilai dari vektor A dot vektor B itu sama dengan panjang dari vektor A dikalikan dengan panjang dari vektor B, kemudian cos theta. Kalau tegak lurus berarti tetanya sama dengan 90 derajat. Jadi cos 90 ini sama dengan 0, sehingga kalau dua buah vektor tegak lurus, maka nilai dari vektor A dot vektor B itu sama dengan 0. Oke, yang pertama diketahui bahwa vektor A tegak lurus dengan vektor B.
Jadi kita dapatkan kalau vektor A dot vektor B itu sama dengan 0. Kita hitung vektor A dot vektor B itu berapa? Vektor A itu komponennya ialah X, Y, dan 3. Kemudian dot vektor B komponennya 1, 2, 3. Maka kita peroleh A dot B ini adalah X ditambah dengan 2Y ditambah dengan 9 sama dengan 0. Oke, kemudian yang kedua diketahui vektor A tegak lurus dengan vektor C. Jadi kalau vektor A tegak lurus dengan vektor C akan kita peroleh vektor A dot vektor C akan sama dengan 0. Berapa komponen vektor A? X, Y, 3. Komponen vektor C adalah 3, negatif 1, dan 2. Maka diperoleh vektor A dot vektor C sama dengan 3X min 1Y ditambah 6. Ini akan sama dengan 0. Nah, sehingga dari dua buah persamaan ini akan kita eliminasi agar kita memperoleh nilai dari X dan Y. X ditambah 2Y sama dengan negatif 9. Dari persamaan ini, 9-nya pindah ke ruas kanan. Kemudian dari persamaan ini akan kita peroleh 3X min Y sama dengan negatif 6. Kita eliminasi variabel X, berarti yang di atas dikalikan dengan 3, yang di bawah dikalikan dengan 1, sehingga kita peroleh 3X ditambah 6Y sama dengan negatif 27. Persamaan keduanya tetap, 3X min Y sama dengan negatif 6. Kenapa tetap? Karena kita kalikan dengan angka 1. Jadi kalau eliminasi kita hilangkan X-nya, berarti ini dikurang. Kita peroleh ini X-nya habis, jadi didapatkan 7Y sama dengan negatif 21, jadi Y-nya sama dengan negatif 3. Oke, setelah memperoleh nilai Y sama dengan negatif 3, kita substitusi ke salah satu persamaan. Misalkan kita pilih persamaan yang pertama saja agar lebih mudah. X ditambah 2Y sama dengan negatif 9, berarti X ditambah 2 kali negatif 3. Karena tadi kita peroleh nilainya si Y itu adalah negatif 3. Jadi hasilnya sama dengan negatif 9. Kemudian X min 6 sama dengan negatif 9. Sehingga nilai X-nya sama dengan negatif 9 ditambah 6. X-nya sama dengan min 3 juga. Jadi kita peroleh hasil akhirnya X sama dengan negatif 3 dan Y sama dengan negatif 3. Untuk menyelesaikan soal nomor 4, terlebih dahulu kalian harus memahami atau kalian harus tahu dulu nih, sudut dari pi per 6 ini berapa derajat. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai pi itu adalah 180, berarti pi per 6. Jadi pi per 6 sama dengan 180 per 6 sama dengan 30 derajat. Oke, karena diminta nilai M, kemudian diketahui sudut, maka kita menggunakan rumus dari A dot B. Vektor A dot vektor B itu akan sama dengan panjang dari vektor A dikalikan dengan panjang dari vektor B cos theta. Nilai tetanya adalah 30 derajat. Karena setiap komponen dari A dot B belum diketahui, panjang vektor A belum diketahui, dan panjang vektor B juga belum diketahui, maka akan kita cari terlebih dahulu satu persatu, mulai dari A dot B. Kita cari dulu nilai dari A dot B atau vektor A dot vektor B itu akan sama dengan dikalikan setiap komponennya. 2 dikalikan dengan M, hasilnya adalah 2M. Kemudian J berarti 1J. 1 dikalikan dengan 0. Kenapa 0? Karena vektor B tidak mempunyai komponen J. Jadi ditambahkan dengan 1 kali 0 ditambah K atau 1K dikalikan dengan 1. Jadi 1. Hasil dari A dot B sama dengan 2M plus 1. Sekarang kita akan menghitung nilai dari panjang vektor A.
Panjang vektor A itu sama dengan akar dari, kuadratkan setiap komponennya, 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar dari 4 tambah 1 tambah 1 sama dengan akar 6. Nah, sekarang kita hitung nilai dari panjang vektor B. Langkahnya sama dengan menghitung panjang dari vektor A, maka kita peroleh panjang dari vektor B sama dengan akar dari, kuadratkan setiap komponen vektor B, yaitu M kuadrat. Jadi M kuadrat ditambah, karena vektor B ini tidak memiliki J atau koefisien J-nya sama dengan 0, berarti ditambahkan dengan 0 kuadrat ditambah koefisiennya K 1 kuadrat. Hasilnya adalah akar M kuadrat plus 1. Langkah berikutnya, kita substitusikan ke rumus yang tadi, rumus ini. Sehingga kita peroleh vektor A dot vektor B tadi nilainya 2M plus 1. Berarti 2M plus 1 sama dengan panjang vektor A-nya akar 6 dikalikan dengan panjang vektor B akar M kuadrat plus 1. Jadi akar 6 dikali akar M kuadrat plus 1 dikalikan dengan cos 30. Seperti yang kita ketahui, nilai dari cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Atau bisa kita tuliskan akar 3 per 2. Oke, kita kali silang, maka diperoleh 2 dikali 2M plus 1 sama dengan akar 6 dikalikan dengan akar 3, hasilnya adalah akar 18 dikalikan dengan akar M kuadrat plus 1. Jadi, ini sama dengan 2 dikalikan 2M plus 1. Akar 18 itu sama dengan akar 9 dikali 2. Oke, Ibu tuliskan di sini akar 18 itu sama dengan akar 9 dikali 2. 9-nya dapat keluar dari akar menjadi 3, sehingga hasilnya 3 akar 2. Kita substitusikan, ini menjadi 3 akar 2 dikalikan akar M kuadrat plus 1. Untuk menghilangkan tanda akar, maka kedua ruas kita kuadratkan. Kalian boleh mengkuadratkan terlebih dahulu atau mengalihkan 2 dengan 2M dan 2 dengan plus 1 terlebih dahulu. Ibu memilih untuk mengalihkannya terlebih dahulu. Jadi kita peroleh hasilnya 4M plus 2 sama dengan 3 akar 2 akar M kuadrat plus 1. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas, berarti 4M plus 2 dikuadratkan sama dengan 3 akar 2 dikalikan akar M kuadrat plus 1 dikuadratkan. Ini sama dengan 16M kuadrat ditambah 16M ditambah 4 sama dengan 9 dikali 2 dikali M kuadrat plus 1. Ingat kembali konsep dari akar ketika dikuadratkan sudah pernah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya juga. Jadi kita peroleh hasilnya 16M kuadrat ditambah 16M ditambah 4 sama dengan 18M kuadrat ditambah 18. Jadi kita peroleh 16M kuadratnya pindahkan ke ruas kanan, jadi 18M kuadrat dikurangi dengan 16M kuadrat, hasilnya adalah 2M kuadrat ditambah dengan 16M dikurangi dengan 16M ditambah dengan 18 dikurangi 4, hasilnya 14 sama dengan 0. Untuk mencari nilai dari M, maka caranya ialah kita faktorkan persamaan kuadrat ini. Dengan terlebih dahulu kalian bisa menyederhanakan koefisiennya, yaitu sama-sama dibagi dengan 2, sehingga diperoleh M kuadrat min 8M ditambah 7 sama dengan 0. Kita faktorkan, berarti ini M dan M, kemudian cari dua buah bilangan, ketika dijumlah hasilnya yang di tengah, ketika dikali hasilnya adalah yang di pinggir. Berarti angka itu adalah 1 dan 7. Karena hasil penjumlahnya negatif 8, maka angka tersebut adalah negatif 1 dan negatif 7. Karena ketika dikalikan negatif 1 dan negatif 7 hasilnya adalah plus 7.
maka faktor dari M kuadrat dikurangi 8M plus 7 sama dengan 0 ialah M-1 dan M-7. Jadi kita peroleh nilai M sama dengan 1 atau nilai M sama dengan plus 7.